Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut penilaian obligasi dan saham PT Bank Sentral Asia Terbuka. Materi ini disusun oleh Dania Nur Hasanatulail, Gina Salsabil, Ranti Divaranisa, dan Sahia Najwa Syarif. Sejarah PT Bank Sentral Asia Tbk. Pada masa awal di 1997 sampai 1970-an, awal didirikan dengan nama Bank Sentral Asia NV. Fokus awal adalah mendukung bisnis dari grup Salim. Kedua, pada masa ekspansi dan diversifikasi pada 1980-an, BCA memulai memperluas layanan termasuk pembukaan kantor cabang di berbagai daerah dan mengembangkan produk-produknya menjadi platform sistem ATM. Masa krisis moneter dan nasionalisasi sementara di 1997 sampai 1999, BCA terkena dampak berat dari krisis moneter Asia di 1997 sampai 1998. Alih-alih memilih pilot, BCA diambil alih oleh Badan Penyehat Perbankan Nasional atau BPPN dan direstrukturisasi. Masa privatisasi dan IPO di 1999 sampai 2000. BCA mulai go publik di Bursa Efek Indonesia, sekarang jadi BEE dengan kode saham BBCA, mulai diperdagangkan. Masa pertumbuhan dan digitalisasi dari tahun 2000 sampai sekarang. BCA mulai fokus pada pengembangan layanan digital seperti Klik BCA, MBCA, My BCA, maupun BCA Digital atau disebut Blue. Data keuangan PT Bank Sentral Asia Tbk sesuai dengan laporan keuangan PT Bank Sentral Asia Tbk pada link IDX, kas tahun 2004 di 2931588, 2023 di 217011514, giro pada Bank Indonesia 2024 di 364081442, pada tahun 2023 di 926170705, giro pada bank lain 2024 di 4097199, 2023 di 5614353. Penempatan pada Bank Indonesia dan bank-bank lain 2024 di 15174884, sedangkan di 2003 di 5201661. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar 2024 di nominal 215246117, sedangkan di 2023 di 150586660. Tagihan akseptasi di 2024 di 9621047, 2023 di 1455964. Wesel tagih di 2024 di nominal 8891768, sedangkan di 2023 di 103833524. Efek-efek yang dibeli dengan janji di nominal 1449562, sedangkan di tahun 2023 di 930966153. Beserta dengan piutang pembiayaan, piutang sewa pembiayaan, aset dari transaksi syariah, efek-efek untuk investasi, biaya dibayar di muka, pajak dibayar di muka, aset tetap, aset tak berwujud, aset pajak tangguhan, dan aset-aset lainnya, maka jumlah aset di BCA pada tahun 2024 di 1449301,328, sedangkan di 2023 di 14081071010. Data ekuitas PT Bank Sentral Asia Tbk sesuai dengan laporan keuangan 2024, maka liabilitas di nominal 2024 di 117403108, sedangkan di 2003 di nominal 11576755545. Di dana syirkah temporer dengan nominal 2024 di 9063133, sedangkan 2023 di 7893872. Ekuitas yang dimiliki jumlahnya adalah di 262835087, sedangkan di 2023 di 2421575593. Maka jumlah liabilitas dana syirkah temporer dan ekuitas PT Bank Sentral Asia Tbk sesuai dengan laporan keuangan konsolidasian di nominal 14493011328, sedangkan di 2023 di 14081071010. Obligasi. Obligasi adalah surat utang jangka menengah atau panjang yang diterbitkan oleh pemerintah, perusahaan, atau lembaga lainnya untuk mendapatkan dana dari investor. Penerbit obligasi berjanji untuk membayar pokok utang nilai nominal pada saat jatuh tempo, serta bunga, kupon secara berkala sesuai kesepakatan. Ciri-ciri obligasi. Nilai nominal face value, jumlah pokok yang dibayar kembali saat jatuh tempo. Persentase tertentu dari nilai nominal yang dibayar berkala, misal per semester jangka waktu maternity, umumnya menengah 3-5 tahun hingga panjang 10-30 tahun. Penerbit biasa pemerintah
atau korporasi harga obligasi. Selanjutnya dapat berubah di pasar sekunder tergantung suku bunga dan kondisi pasar. Peringkat obligasi diberikan oleh lembaga rating untuk menunjukkan tingkat resiko gagal bayar. Hak prioritas, jika penerbit bangkrut, pemegang obligasi biasanya dibayar lebih dulu daripada pemegang saham. Contoh obligasi. Obligasi pemerintah ORI. Selanjutnya suku retail, obligasi syariah yang bebas riba. Corporate bonds, misalnya obligasi Mandiri atau Telkom Indonesia. US Treasury bonds diterbitkan oleh pemerintah AS. Kelebihan dan kekurangan obligasi. Kelebihan obligasi, pendapatan tetap, relatif lebih aman, hak prioritas pembayaran, diverifikasi portofolio, potensi capital gain. Kekurangan obligasi, resiko gagal bayar, default risk, resiko suku bunga, likuiditas rendah, pendapatan tetap, biaya transaksi jika diperdagangkan di pasar sekunder. Mengapa obligasi penting? Bagi penerbit, sumber pendanaan besar untuk proyek, pembangunan, atau ekspansi bisnis tanpa harus melepas kepemilikan. Bagi investor, menyediakan pendapatan pasif yang stabil, lebih aman daripada saham dalam struktur pembiayaan. Bagi perekonomian, membantu pembiayaan pembangunan infrastruktur, menyediakan alternatif investigasi bagi masyarakat, dan menjaga stabilitas pasar keuangan. Metode penilaian obligasi adalah proses menentukan nilai wajar obligasi berdasarkan arus kas masa depan yang diharapkan dalam kondisi pasar saat ini. Tujuannya untuk menilai apakah suatu obligasi dihargai terlalu tinggi, terlalu rendah, atau sesuai dengan nilainya. Metode umumnya digunakan adalah metode nilai sekarang, yang menghitung nilai sekarang dari semua arus kas masa depan, termasuk pembayaran kupon dan pokok yang didiskontokan pada tingkat bunga yang berlaku. Contoh soal obligasi. Berdasarkan data yang terlampir pada laporan keuangan 2024 PT Bank Sentral Asia Tbk, diketahui SBR 012-2023 di kupon 6,15, jatuh tempo 2 tahun dengan minimal 1 juta dengan tingkat diskonto 5%. Maka PV sama dengan 61500 dibagi 1 tambah 0,05 ditambah 61500 dibagi 1 tambah 0,05 pangkat 2 ditambah 1 juta dibagi 1 tambah 0,05. Maka PV sama dengan 61500 dibagi 1,05 ditambah 61500 dibagi 1,125 ditambah 1 juta dibagi 10,125. Maka PV dinominal 1.021.394. Berdasarkan data yang terlampir pada laporan keuangan 2024 PT Bank Sentral Asia Tbk, diketahui SBR 013-2024 di kuponnya 6,45 ditambah jatuh tempo 2 tahun minimal 1 juta dengan tingkat diskonto 5%. Maka PV sebenarnya 61 ditambah 429 ditambah 58504 ditambah 9027 sama dengan 1026.962. Saham. Saham adalah bukti kepemilikan seseorang atau badan terhadap suatu perusahaan. Pemegang saham memiliki hak atas bagian keuntungan perusahaan, dividen, dan berhak ikut dalam RUPS sesuai porsi kepemilikannya. Ciri-ciri saham: mewakili kepemilikan, memberi hak dividen, memberi hak suara dalam rapat umum, nilainya fluktuatif, dapat diperdagangkan di pasar modal. Jenisnya ada saham biasa, common stock, dan saham referen. Potensi capital gain dari selisih harga beli dan penjual. Contoh saham: saham BUMN, PT Bank Rakyat Indonesia, PT Telkom Indonesia. Saham swasta ada PT Bank Sentral Asia, PT Indofood Sukses Makmur. Lalu kalau saham global ada Apple, Tesla, dan Microsoft. Kelebihan dan kekurangan saham. Kelebihan saham ada potensi keuntungan tinggi, hak kepemilikan perusahaan, likuiditas tinggi, pelindungan dari inflasi, dan diversifikasi portofolio. Kekurangan saham, resiko fluktuasi harga tinggi, tidak ada jaminan dividen, resiko kehilangan modal jika harga turun atau perusahaan bangkrut. Dipengaruhi faktor eksternal seperti kondisi ekonomi, politik, dan sentimen pasar. Membutuhkan pengetahuan dan analisis untuk memilih saham yang tepat. Mengapa saham penting? Bagi perusahaan, sebagai sumber pendanaan tanpa menambah uang memperkuat modal untuk ekspansi. Bagi investor, peluang meningkatkan kekayaan dalam jangka panjang. Bagi perekonomian, menggerakkan pasar modal dan investasi, membantu biayaan sektori, meningkatkan partisipasi publik dalam pemilikan perusahaan. Metode penilaian saham adalah cara untuk menentukan nilai wajar suatu saham. Ada beberapa metode yang umum digunakan.
yang dapat dikategorikan menjadi metode penilaian. Metode penilaian absolut seperti discount cash flow menilai saham berdasarkan nilai intrinsik berdasarkan arus ke masa depan yang didiskon ke nilai sekarang. Metode penilaian relatif seperti price to earnings membandingkan saham dengan saham lain atau rata-rata industri untuk menentukan apakah saham tersebut undervalued atau overvalued. Penilaian saham kupon BCA. Berdasarkan data yang terlampir pada laporan keuangan 2024 PT BCA Tbk diketahui 2023 dividen final Rp 227,5 ditambah dividen interim Rp 42,5 sama dengan Rp 270 per saham, di mana tingkat pertumbuhan dividen di angka 11,1%. Tingkat pengembalian yang diharapkan di angka 12%. Berikut rumus DDM atau Gordon Growth Model. P sama dengan D1 per R kurang G. Keterangan. P sama dengan nilai wajar saham, D1 sama dengan dividen tahun depan, R sama dengan tingkat pengembalian yang diharapkan atau required rate of return, G sama dengan tingkat pertumbuhan dividen. Diketahui, dividen tahun ini D0 sama dengan 300, tingkat pertumbuhan dividen G sama dengan 11,1% sama dengan 0,111. Maka dividen tahun depan D1 sama dengan D0 dikali 1 tambah G sama dengan 300 dikali 1,111 sama dengan 333,30. Jika R 12% atau 0,12, maka P sama dengan 300 per 0,12 dikurang 0,111 sama dengan 300 per 0,009 sama dengan 33,333. Soal. Berdasarkan data yang terlampir pada laporan keuangan 2024 PT BCA Tbk, diketahui 2024 dividen final Rp 250,0 plus dividen intern Rp 50 sama dengan Rp 300 per saham, di mana tingkat pertumbuhan dividen di angka 11,1%, tingkat pengembalian yang diharapkan di angka 12%. Berikut rumus dividen discount model. Nilai saham P sama dengan D1 per R kurang G, dengan D1 sama dengan dividen yang akan diterima tahun depan. R adalah tingkat pengembalian atau required rate of return. Perlu diasumsikan. G sama dengan tingkat pertumbuhan dividen. Data yang diketahui. Dividen tahun ini D2 sama dengan Rp 270. Pertumbuhan dividen atau G sama dengan 11,1% sama dengan 0,111. Dividen tahun depan sama dengan D1 sama dengan D0 kali 1 tambah G sama dengan 270 dikali 1 tambah 0,111 sama dengan 270 kali 1,111 sama dengan 300,0. Jika R sama dengan 12% sama dengan 0,12. P sama dengan 333,30 per 0,12 kurang 0,111 sama dengan 333,30 per 0,009 sama dengan 37033. Kesimpulan penilaian obligasi dan saham BCA. Kesimpulan penilaian obligasi dan saham. Kesimpulan penilaian obligasi dan saham. Aspek tujuan penilaian, dasar penilaian, metode umum, sifat arus kas, faktor yang mempengaruhi harga, resiko utama. Dari obligasi adalah tujuannya menentukan harga wajar berdasarkan nilai sekarang dari kupon plus pokok yang akan diterima. Untuk saham tujuannya menentukan harga wajar berdasarkan nilai sekarang dari dividen atau arus kas perusahaan di masa depan. Obligasi dasar penilaiannya adalah arus kas tetap atau kupon dan nilai nominal pada jatuh tempo. Untuk saham, potensi pertumbuhan laba, dividen, dan prospek bisnis. Metode umum dari obligasi itu present value of cash flow, yield your maturity, current yield.
Dari saham metodenya adalah Dividend Discount Model or DDM, Price Earnings Ratio, Price to Book Value, Discount Cash Flow or DSV. Sifat arus kas dari obligasi adalah pasti atau fixed income jika penerbit tidak default. Sifat arus kas dari saham tidak pasti, tergantung kinerja perusahaan dan kebijakan dividen. Faktor yang mempengaruhi harga dari obligasi adalah suku bunga pasar, peringkat kredit penerbit, resiko gagal bayar. Sedangkan dari saham adalah kinerja keuangan, prospek industri, kondisi ekonomi, dan sentimen pasar. Resiko utama dari obligasi adalah risiko gagal bayar, risiko suku bunga, dan saham risikonya adalah risiko defluktuasi harga, risiko pasar, risiko bisnis. Kesimpulan penilaian obligasi dan saham BCA. Obligasi BCA. Misalnya BCA menerbitkan obligasi 5 tahun dengan kupon 6% per tahun. Investor menghitung PV dari semua kupon plus nilai pokok, lalu membandingkannya dengan harga di pasar sekunder. Jika harga pasar lebih rendah dari PV atau undervalued, maka BCA peringkat kredit tertinggi, resiko gagal bayar rendah, tapi tetap ada resiko jika suku bunga di BI naik. Kedua, saham BBCA. Analisis menilai BBCA dengan metode P per I rasio, misal P per I sama dengan 25, dan membandingkannya dengan rata-rata industri perbankan. Jika P per I BBCA di bawah rata-rata padahal kinerjanya konsisten, saham bisa dianggap murah. Potensi keuntungan dari BBCA berasal dari kenaikan harga saham atau capital gain dan dividen tahunan itu tunai. Berikut referensi yang kami gunakan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.